louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pasar modal. Perkenalkan, kami dari yang ketiga yang terdiri dari ketua Isra Rizkali, anggotanya Naomi Noviani Simanjuntak, Mikil Disvivira Putri Vincent, Bernadette Graciela Jennifer, Vertik Lilias Gunawan, dan Margareta Angelin. Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB. Lembaga Keuangan Non-Bank disingkat LKNB atau IKNB merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dana. Seperti yang diungkapkan oleh Tamrin Abdullah bahwa industri keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di kegiatan keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Perusahaan para asuransian yang diantaranya asuransi keuangan dan asuransi jiwa serta reasuransi. Dana pensiun terdiri dari dana pensiun, pemberi kredit, dan dana pensiun lembaga keuangan, dana perusahaan efek, reksadana, perusahaan terjamin, dan perusahaan modal fund. Lembaga keuangan non-bank. 1. Pegadaian. Lembaga memberikan pinjaman uang tanpa jaminan non-bank. 2. Koperasi simpan pinjam. Menghimpun dana kepada anggotanya dan mengalirkan dana kepada anggota atau non-anggota. 3. Asuransi. Asuransi yang menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dana setiap bulannya selama jangka waktu tertentu. 4. Perusahaan sewa guna. Lembaga keuangan bukan bank yang memiliki sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. 5. Dana pensiun. Jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulannya. Pengertian bursa efek dan peran pasar modal. Pada dasarnya bursa efek sebuah pasar, namun pasar ini berkaitan dengan pembelian serta penjualan efek sebuah perusahaan yang telah terdaftar di bursa. Bursa sendiri memiliki arti sebuah tempat jual beli. Bursa itu sendiri berisi banyaknya kumpulan pasar juga pertukaran yang terdapat aktivitas regular pembelian, penjualan, dan juga percetakan dalam saham perusahaan. Bursa saham biasanya komponen penting di sebuah pasar saham. Peranan pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu 1. Sebagai sarana usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana investor. 2. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Keberadaan masyarakat modal diperlukan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan. Baik, di sini kita masuk ke lembaga pengelola pasar modal. Apa itu lembaga pengelola pasar modal? Lembaga pengelola pasar modal adalah pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Di sini ada 4 peran lembaga pengelola pasar modal. Yang pertama, memastikan keamanan dan kelancaran transaksi dalam pasar modal yang memiliki fungsi utama menciptakan kegiatan transaksi secara nyaman. Yang kedua, memfasilitasi emiten melakukan initial public offering atau yang biasa disebut dengan IPO. Perusahaan yang ingin berkesempatan membuka kepada masyarakat untuk terus serta menjadi bagian kepemilikan perusahaan harus terdaftar dalam initial public offering atau IPO. Yang ketiga, menyediakan informasi instrumen valid bagi investor sebagai investor mengalami kesulitan dalam memilih instrumen pasar modal yang tepat. Oleh karena itu, sudah menjadi peran lembaga pengelola pasar modal dalam menyediakan informasi valid dan benar terkait berbagai instrumen yang tersedia kepada investor. Yang keempat, memberikan layanan investasi kepada masyarakat umum. Memberikan layanan investasi kepada masyarakat merupakan tugas wajib FIKAD ini, agar masyarakat umum mendapatkan akses informasi dan layanan investasi yang akurat. Next, kita masuk ke lembaga pasar modal di Indonesia. Di sini ada 9 lembaga pengelola pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal Bank Kustodian.
yang kedua Biro Administrasi Efek, yang ketiga wali alamat, yang keempat pemerintah efek, yang kelima perusahaan emiten, yang keenam lembaga clearing dan penjamin atau LKP, yang ketujuh penyimpanan dan penyelesaian atau LLP, yang terakhir yaitu ahli syariah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Mevris Bevira Putri Vincent. Saya dari kelompok 3 yang diketuai oleh Esra Martinus Kalik. Di sini saya akan menyebutkan pelaku pasar modal dan apa itu pasar modal. Pelaku pasar modal terdiri dari penyelenggara pasar modal, perusahaan emiten, investor atau pemilik modal, penjamin emisi, pialang, manajer investasi, penasihat investasi, pengawas pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, dan profesi penunjang pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwater. Instrumen pasar modal menurut beberapa sumber sebagai berikut. Pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintahan untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Pasar modal atau capital market. Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Jenis pasar modal menurut transaksi. Pasar perdana. Pasar yang memperdagangkan saham untuk pertama kalinya sebelum dicatat di Bursa Efek Indonesia. Secara sederhana, transaksi yang terjadi saat surat berharga itu dijual pertama kalinya ke masyarakat. Pasar sekunder. Pasar yang memperdagangkan saham setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Secara sederhana, pasar sederhana terjadi saat saham atau obligasi sudah dicatatkan di bursa. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian instrumen pasar modal. Yang pertama adalah keuntungan instrumen pasar modal. A. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha. B. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. C. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. D. Sebagai indikator perekonomian negara. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah kerugian instrumen pasar modal. A. Banyak masyarakat yang belum mengerti. B. Investasi bisa tidak sesuai dengan harapan. C. Ketidakstabilan kurs atau mata uang. D. Resiko kebangkrutan. E. Resiko likuiditas.